Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Handrino Prison sebagai dosen pengampu mata kuliah Deep Learning, saya Farah Nawar Ramadan dengan NIM 415190100131. Saya ingin mempresentasikan jawaban hasil tugas besar 1 mengenai Q&A seputar Deep Learning. Baik, langsung saja kita mulai. Berikut merupakan beberapa list pertanyaan yang akan saya jawab satu persatu. Dimulai dari pertanyaan pertama, yaitu jelaskan ciri utama algoritma machine learning. Menurut Colette Francois, ciri utama dari algoritma machine learning dibandingkan dengan pemrograman klasikal atau pemrograman konvensional adalah kemampuannya untuk membuat komputer memprogram dirinya sendiri. Pada machine learning, data dan output dijalankan di dalam sebuah komputer untuk menghasilkan rules atau program. Pertanyaan kedua yaitu apa yang mempengaruhi kinerja model machine learning? Baik, kinerja model machine learning dipengaruhi oleh yang pertama pemilihan model yang ditraining untuk melakukan pemetaan dari data ke label, yang kedua pemilihan nilai hyperparameter atau parameter internal dari algoritma pembelajaran, yang ketiga yaitu nilai awal parameter model, dan yang terakhir jumlah atau kualitas data training yang dipergunakan untuk mengaproksimasi fungsi target. Baik, pertanyaan ketiga yaitu apa definisi dari supervised dan unsupervised learning? Definisi dari supervised learning merupakan jenis algoritma machine learning yang digunakan pada dataset yang sudah memiliki label tertentu mencakup input dan output yang diinginkan. Sedangkan unsupervised learning merupakan jenis algoritma yang mengacu pada kesimpulan pola yang mendasari sekumpulan data tak berlabel atau tanpa referensi apapun ke hasil atau prediksi berlabel. Pertanyaan selanjutnya yaitu apa definisi dari reinforcement learning? Reinforcement learning adalah metode pembelajaran yang didasarkan pada pemberian penghargaan terhadap keputusan yang diinginkan dan atau pemberian penalti terhadap keputusan yang tidak diinginkan. Metode reinforced learning mengintegrasikan metode pembelajaran dengan sebuah aplikasi yang memberikan umpan balik bagi setiap keputusan yang telah diambil. Baik, pertanyaan selanjutnya yaitu apa definisi dari deep learning? Deep learning merupakan salah satu metode implementasi machine learning yang memiliki tujuan untuk meniru cara kerja otak manusia menggunakan jaringan alat buatan atau artificial neural network. Program dalam deep learning biasanya menggunakan kapabilitas yang lebih kompleks dalam mempelajari, mencerna, dan juga mengklasifikasikan data. Pertanyaan selanjutnya yaitu apa perbedaan machine learning dan deep learning? Baik, perbedaan machine learning dan deep learning yang pertama yaitu simplicity. Data yang dipergunakan sebagai input proses pembelajaran tidak membutuhkan proses rekayasa fitur sebelumnya, misalnya yaitu ekstraksi fitur. Hal ini menjadikan proses pembelajaran model deep learning menjadi lebih sederhana daripada proses pembelajaran model machine learning. Yang kedua, scalability. Proses pembelajaran model deep learning memungkinkan implementasi secara paralel sehingga bisa memanfaatkan kapasitas Graphics Processing Units atau GPU atau Tensor Processing Units atau TPU. Selain itu, algoritma pembelajaran yang bersifat iteratif menggunakan sejumlah batch data yang memungkinkan pembelajaran model menggunakan dataset berbagai volume bahkan berskala besar. Selanjutnya yaitu versatility atau adaptability. Proses pembelajaran model deep learning tidak selalu harus dilakukan dari awal. Sebuah model deep learning hasil pembelajaran dapat ditraining kembali menggunakan data training yang baru. Hal ini menjadikan model deep learning sebuah model yang mampu untuk terus-menerus melakukan pembelajaran secara online. Dan yang terakhir, reusability. Sebuah model hasil yang telah ditraining menggunakan sebuah dataset berskala besar dapat dipergunakan untuk melakukan tugas menggunakan dataset berskala lebih kecil. Kemampuan ini disebut transfer learning, menghemat waktu pembelajaran ulang. Pertanyaan selanjutnya yaitu jelaskan tentang konsep single perceptron. Single layer perceptron merupakan salah satu teknik jaringan saraf tiruan sederhana yang terdiri dari satu layer pemrosesan saja. Jaringan ini termasuk supervised learning, artinya metode pembelajarannya dilakukan melalui contoh-contoh. Jaringan akan ditraining dengan sekumpulan contoh-contoh yang diketahui input dan outputnya. Selama proses belajar, jaringan akan menyesuaikan nilai bobotnya agar menghasilkan output yang diinginkan. Baik, pertanyaan selanjutnya yaitu sebutkan tahapan perceptron training rule.
Yang pertama yaitu inisiasi nilai synapse wakes bisa random ataupun dengan aturan tertentu. Yang kedua, lewatkan input pada neuron, kemudian kita akan mendapatkan nilai output. Yang ketiga, nilai output atau actual output tersebut dibandingkan dengan desired output. Yang keempat, apabila nilai output sesuai dengan desired output, maka tidak perlu mengubah apa-apa. Yang kelima, apabila nilai output tidak sesuai dengan desired output, hitung nilai error atau loss, kemudian lakukan perubahan terhadap learning parameter atau synapse weight. Dan yang terakhir, ulangi langkah-langkah ini sampai tidak ada perubahan nilai error. Nilai error kurang dari sama dengan 1 threshold atau biasanya mendekati 0 atau sudah mengulangi proses latihan sebanyak T kali atau threshold. Pertanyaan ke-9 yaitu apa maksud likelihood function pada Bayesian probability? Baik, likelihood function mendeskripsikan peluang data untuk asumsi atau pengetahuan tentang X yang berubah-ubah. Adapun X sebagai parameter yang dapat diatur. Dengan likelihood function, kita dapat mengoreksi pendapat akhir dalam pengambilan keputusan atau posterior. Secara umum, posterior Bayesian mengubah prior menjadi posterior akibat adanya kepercayaan baru atau likelihood. Baik, pertanyaan ke-10 yaitu jelaskan mengenai univariate and multivariate Gaussian. Baik, univariate Gaussian merupakan distribusi Gaussian yang bergantung pada satu input variabel, misalkan X. Distribusi univariate Gaussian dikarakteristikan oleh variabel X, mean, dan variance. Karena nilai mean dan variance bergantung pada X, maka kita dapat menganggap bahwa univariate bergantung pada satu random variabel saja, yaitu X. Sedangkan multivariate Gaussian merupakan distribusi Gaussian yang bergantung pada lebih dari satu random variabel. Baik, pertanyaan selanjutnya yaitu jelaskan mengenai perangkat keras yang digunakan untuk pengolahan data menggunakan deep learning. Baik, perangkat keras yang digunakan untuk pengolahan data menggunakan deep learning adalah GPU atau Graphics Processing Unit dan TPU atau Tensor Processing Unit. Dengan mempresentasikan pengolahan data ke dalam operasi matriks, maka algoritma pembelajaran model deep learning dapat memanfaatkan daya komputasi yang tinggi dari GPU dan TPU, sehingga memungkinkan percepatan waktu proses pembelajaran model deep learning dengan jumlah parameter model yang besar. Selanjutnya yaitu, menurut Anda tools atau software apa yang mudah digunakan untuk deep learning? Baik, menurut saya tools yang mudah digunakan untuk deep learning yaitu TensorFlow dan PyTorch. TensorFlow bersifat open source dan terus mengupdate toolkit yang dikenal dapat menangani kemampuan komputasi tinggi. PyTorch merupakan pilihan yang lebih baik untuk pengembangan yang cepat di mana perlu waktu singkat untuk menyelesaikan proyek. Di sisi lain, TensorFlow unggul untuk proyek dengan skala lebih besar dan untuk alur kerja yang lebih kompleks. Baik, yang ketiga yaitu sebutkan contoh dataset yang dapat diolah dengan deep learning. Contohnya yaitu Iris dataset, YouTube dataset, dan Twitter sentiment analysis dataset. Pertanyaan selanjutnya yaitu apa yang dimaksud dengan activation function? Baik, activation function merupakan salah satu bagian dari model deep learning yang dapat memprediksi fungsi pemetaan data terhadap variabel target yang bersifat non-linear. Apa yang dimaksud dengan fungsi objektif? Fungsi objektif adalah sebuah persamaan matematika yang digunakan untuk mengukur secara kuantitatif kinerja sebuah model machine learning dalam mengaproksimasi sebuah fungsi yang memetakan atribut data input terhadap atribut label. Pertanyaan selanjutnya yaitu sebutkan formula yang digunakan untuk validasi model deep learning. Yang pertama yaitu ada split validation, melakukan validasi sederhana dengan membagi dataset secara acak menjadi dua data terpisah, data latih dan data uji. Selanjutnya yaitu cross validation yang melakukan validasi berulang di mana dataset dibagi menjadi banyak subset atau himpunan data latih dan validasi. Setiap iterasi memvalidasi atau menguji atau subset data dengan subset yang tersisa sebagai data latih. Pada cross validation, subset data adalah jumlah iterasi. Pertanyaan selanjutnya yaitu apa tujuan dari pembelajaran training pada pemrosesan data? Tujuannya yaitu untuk meminimalkan error sehingga kinerja learning machine model dapat diukur oleh squared error. Pertanyaan selanjutnya yaitu apa yang dimaksud dengan steepest gradient descent?
Steepest gradient descent yang dikenal juga dengan nama metode gradient merupakan metode gradient sederhana yang menggunakan faktor gradient untuk menentukan arah pencarian pada setiap iterasi. Kemudian dari arah tersebut akan ditentukan besar ukuran langkahnya. Metode ini digunakan untuk mencari minimum suatu fungsi, yakni dengan menggunakan nilai negatif dari gradient fungsi di suatu titik. Pertanyaan selanjutnya, jelaskan mengenai lokal minima. Lokal minimum pada suatu daerah lokal saja atau local point of view. Pertanyaan terakhir yaitu apa yang dimaksud dengan gradient? Gradient merupakan nilai kemiringan suatu garis yang membandingkan antara komponen Y atau ordinat dengan komponen X atau absis. Gradient akan menentukan seberapa jauh kemiringan yang terjadi pada suatu garis dalam koordinat kartesius. Itulah tadi jawaban saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih sudah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.